Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang menurut saya itu sangat mengejutkan ya. Jadi Teh Mela atau Teh Kumaila dites hafalannya ya. Dites apakah Teh Kumaila ini bisa hafal Quran atau tidak, apakah benar atau tidak, dites oleh seseorang di Instagram ya. Dites oleh temannya sendiri juga orang yang hafiz Quran. Jadi orang yang hafiz Quran ngetes wanita yang hafal Quran. Jadi Teh Kumaila dites di Instagram live. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Teh Kumaila ini benar hafal Quran atau tidak? Apakah bacaannya balepotan atau tidak? Mari untuk kita bahas ya. Jadi sebelum saya bahas ya, saya tidak berpihak pada Teh Kumaila, kepada Kristen, kepada netizen. Saya nggak berpihak, saya berpihak kepada kebenaran ya, berpihak pada kejujuran ya. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya sama yang nonton video ini, kenapa di agama Kristen tidak ada istilah hafal Bible? Kenapa cuman di agama Muslim ada istilah hafal Quran? Kenapa? Setelah saya mengamati gitu, saya nyari data, saya nyari sumber dan referensi, ternyata alasannya itu cukup masuk akal, karena ayat-ayat dalam Bible itu lebih banyak daripada ayat-ayat dalam Quran ya. Jadi berdasarkan data, jumlah ayat-ayat dalam Bible itu sekitar 31.173 ayat ya, sementara di Quran hanya ada sekitar 6.236 ayat ya. Jadi jumlah ini 5 kali lipat lebih banyak ya ayat orang Kristen daripada ayat Quran. 5 kali lebih banyak guys. Jadi itu alasan yang paling mendasar ya, kenapa di agama Kristen itu tidak ada istilah hafal Bible ya. Siapa coba yang bisa hafal 31.000 ayat? Nggak ada. Dulu pernah ada yang mau nyoba tapi nggak berhasil, gagal juga. Tapi kalau misalnya cuma 6.000 ya wajar lah, banyak penghafal ya, penghafal kitab suci. Tapi disclaimer dulu, saya tidak mengatakan ya bahwa hafalan Quran itu tidak penting atau sia-sia, enggak ya. Tapi kalau misalnya nih ya, tujuan kita untuk menghafal Quran itu biar tidak dipalsukan ya, biar tidak dirubah isinya dan lain sebagainya. Kan zaman sekarang kan sudah beda zaman dulu. Zaman dulu ya mungkin itu alasannya masuk akal, karena zaman dulu itu kertas masih mahal, percetakan juga masih mahal, masih sedikit, jadi rentan banget dipalsukan. Sementara zaman sekarang kan sudah serba digital ya, terus kertas juga sudah murah, sudah ada arsip-arsip, ada museum-museum dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti saya mengatakan bahwa hafal Quran itu sia-sia, bukan ya. Jadi menurut saya itu alasannya itu tidak masuk akal gitu ya, kalau misalnya kita diwajibkan untuk menghafal ya, menghafal kitab suci. Jadi yang saya pesankan itu adalah, mana yang lebih penting, menghafal atau mengamalkan? Mana yang lebih penting, menghafal atau mengamalkan ya? Ya, jadi saya melihat ya di Konoha itu, terutama agama mayoritas di Konoha masih berorientasi pada hafalan-hafalan, berorientasi pada hafalan-hafalan kitab suci tanpa mengamalkannya. Contoh misalnya, di Konoha itu sangat sering ya orang-orang hafal tentang bab-bab kebersihan ya, ayat-ayat tentang kebersihan. Kebersihan adalah sebagian daripada iman dan lain sebagainya, bla 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 bla. Tapi yang jadi permasalahan, buang sampah sembarangan, buang sampah ke sungai, ke kali, ya di jalan, sampah berserakan, kan sia-sia kan? Ya nggak sih? Katanya di Konoha itu ada ribuan penghafal kitab suci, tapi sampah berserakan, kan sia-sia. Sia-sia nggak sih? Jadi saya tidak mengatakan bahwa menghafal itu tidak boleh ya, boleh-boleh aja, tapi yang jadi permasalahan itu ada sesuatu hal yang lebih baik, yaitu mengamalkan, menganalisis, memahami daripada cuma menghafal ya. Apa kita seperti burung beo gitu, kalau misalnya jago menghafal
Ya, saya mengambil perumpamaan daripada Teh Komaila. Apa kita seperti burung beo tanpa kita mengerti apa yang kita hafal, tidak mengerti maknanya dan lain sebagainya. Jadi kita itu, mohon maaf ya, kita itu sama seperti kata di bawah tempurung kalau jago-jago dalam hafalan. Misalnya gini, ya, kenapa saya mengatakan bahwa kita itu seperti kata bawah tempurung? Kita jago hafalan misalnya nih, banyak hafalan ya. Kita banyak hafalan. Terus nanti orang yang banyak hafalan ini akan panas gitu ya, memperdebatkan hafalannya, membentur-benturkan hafalannya dengan orang lain, pamer gitu ya. Ada seperti itu di Konoha, banyak egois yang merasa hebat bahwa hafalannya yang paling benar, hafalannya yang paling suci dan lain sebagainya, dibentur-benturkan ya, dibentur-benturkan dengan orang lain. Ya, setelah dibentur-benturkan, diperdebatkan ya. Setelah diperdebatkan, ditafsirkan. Terus ininya kapan gitu? Melafalkannya kapan? Melaksanakannya kapan? Kenapa kita beragama itu cuma ditenggorokan saja, dihafal-hafalan saja? Ya. Kadang kita mengata-ngatain misalnya negara lain seperti Norwegia, Finlandia misalnya. Negara-negara Eropa, itu negara-negara kafir dan lain sebagainya. Padahal di sana sungai-sungai bersih, sampah tertib, humanisme, bahkan mohon maaf, umat muslim banyak yang mencari suaka di sana, di Inggris, di Jerman dan sebagainya. Lalu kenapa kita ngata-ngatain negara orang itu negara kafir, coba ya, kalau kita berpikir logis ya. Jadi ini kan semacam logical fallacy ya, kita beragama itu sebatas hafalan-hafalan gitu ya. Mohon maaf, kita seperti burung beo gitu, cuman hafal-hafal tapi nggak ngerti apa yang dihafal. Harusnya kan melaksanakan di dunia nyata. Di Konoha juga banyak orang seperti itu, katanya orang ahli beragama dan sebagainya ya, tapi komentarnya toxic guys. Mohon maaf, ngegoblok-goblokin orang, komentarnya kasar ya. Jadi orang-orang seperti ini apa pantas disebut orang yang beragama? Enggak dong. Ini pengaruh daripada hafalan-hafalan itu, karena kita berorientasi pada hafalan terus yang diperkuat. Harusnya pelafalan ya, intoleransi diperkecil ya, harus toleransi, kebersihan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita fokuskan, bukan malah memperdebatkan hafalan-hafalan. Jadi saya perhatikan ya, orang yang banyak hafalan itu ya, kita ambil perumpamaan lain misalnya, sama seperti orang belajar bela diri ya, karena saya dulu pernah belajar bela diri guys. Jadi saya mohon maaf, saya pernah belajar bela diri. Ada 3 bela diri yang saya pelajari. Nah, karena saya sering pindah-pindah perguruan ya, saya menemukan satu pola. Apa itu polanya? Orang yang banyak menghafal jurus ya, jurus itu kan dihafal ya kalau dalam bela diri ya. Ada kuda-kuda misalnya, jurus dasar misalnya kan. Misalnya kalau di kungfu, di silat, di karate itu kan ada jurus dasar ya, ada hafalan itu ya. Misalnya nih kita mau berjurus itu kan ada hafalannya, ada gerak-gerakannya. Nah, yang jadi pertanyaan, orang-orang seperti ini ya, kalau mau berantem di dunia nyata kan emang bisa digunakan. ini itu. Dunia nyata itu sangat brutal guys. Misalnya kita berantem di jalan ya, tapi saya tidak nyuruh yang video untuk berantem ya. Kita berantem di jalan itu, kita kan nggak butuh yang namanya jurus-jurus. Wong di jalan juga banyak itu batu, ya kayu, menggunakan alat-alat yang lain. Nggak perlu butuh jurus-jurus apa segala macam. Saya perhatikan ya polanya kalau di perguruan-perguruan ya. Makanya di Konoha itu kan antara silat A, silat B itu kan berantem panas ya. Karena apa? Karena kebanyakan ini jurus-jurusnya dihafalin. Merasa bahwa dia yang paling jago di dunia. Saya juga mengalami seperti itu. Dulu waktu saya masih sabuk dasar ya. Masih kalau di karate ya, di kungfu itu kan ada istilah sabuk dasar, sabuk pertama, sabuk kedua ya. Ada warna-warnanya itu, ada warna coklat, ada ya warna merah, ada warna hitam dan lain sebagainya. Ya, ada warna putih, biasanya warna putih yang pertama. Jadi kalau kita sebut dasar itu, kita sudah menghafal jurus itu, kita seperti orang yang paling hebat seantero dunia. Sama seperti agama juga seperti itu. Ya, ini namanya seperti kata bawah tempurung, karena saya mengalami sendiri. Ya, dalam beragama juga saya seperti itu. Dulu saya pernah berpikir bahwa saya yang paling jago dalam beragama, saya yang paling dekat dengan Tuhan. Tapi nyatanya apa? Pride tai kucing. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang seperti bawah
kata bawa tempurung ya. Seperti perumpamannya saya katakan tadi itu ya, bela diri. Orang yang banyak menghafal jurus itu merasa bahwa dia yang paling jago ya, padahal masih sabuk dasar, paling egois ya. Tiba-tiba disuruh berantem di kehidupan nyata, bonyok. Karena apa? Karena di kehidupan nyata itu, di jalan itu, kalau berantem itu tidak menggunakan jurus-jurus. Ngapain kita mau pakai jurus-jurus? Di kehidupan nyata menggunakan alat-alat kok, batu ya, free kan kalau kita berantem free. Maka menurut saya itu kalau mau belajar bela diri itu lebih ke MMA ya. Ya. Karena di kehidupan nyata itu saya melihat kalau mau berantem itu banyak kan gulat ya, lebih ke gulat ya. Ya. Saya melihatnya seperti itu. Ya, setelah saya banyak belajar bela diri ya, saya menyadari ya, karena saya sering pindah-pindah gitu di karate, di kungfu, silat dan lain sebagainya. Saya menemukan pola. Jadi semakin kosong seseorang itu, semakin banyak hafalan jurus-jurus, maka dia akan semakin seperti orang yang paling hebat gitu. Seperti kata bawa tempurung ya. Sama seperti itu perumpamaan. Jadi Konoha juga orang beragama seperti itu. Merasa bahwa dia yang paling dekat dengan Tuhan, ya paling jago kalau sudah hafal dan sebagainya. Enggak. Padahal kalau boleh jujur, kasta dalam ilmu pengetahuan itu, kasta terendah itu adalah menghafal. Menghafal, memahami, ya, mengkritisi, menganalisis. Itu masih di atas daripada kasta menghafal ya. Ya seperti itu. Selain itu, saya juga menilai ya di Konoha itu, terutama agama mayoritas di Konoha itu ya sangat mudah ya menjadi pemuka agama. Kalau sudah hafal sedikit, bisa sedikit bahasa Arab ya, menggunakan peci, baju koko ya, menggunakan baju ke Arab-Araban, akan disebut dengan ustadz. Baru pindah agama sudah disebut dengan ustadz ya. Ini kan sangat berbahaya guys, tanpa kita sadari. Kenapa? Karena pemuka agama itu mempengaruhi pola pikir masyarakat ya. Pola pikir masyarakat mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Jadi kalau mohon maaf, di Konoha itu pemuka agamanya itu mudah banget ya, modal hafalan doang bisa jadi pemuka agama. Maka ini akan merusak agama itu dari dalam sebenarnya. Karena pemuka agama ini sangat vital ya, sangat vital, sentral. Kenapa? Karena banyak orang berpatokan kepada pemuka agama ini. Kalau pemuka agamanya pikirannya ngaco ya, seperti yang saya katakan tadi itu, kebanyakan hafalan, merasa paling jago di dunia ya, bubarkan konflik dan lain sebagainya. Ini kan kosong namanya pemikirannya. Tong kosong nyaring bunyinya. Semakin padi itu berisi, semakin merunduk. Ya, sama seperti yang saya katakan tadi itu. Orang yang kebanyakan hafalan itu diangkat jadi pemuka agama itu bukan jaminan. Malah dia merasa paling jago di dunia, paling beragama, paling dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya. Sehingga semena-mena dengan minoritas, menjolimi minoritas. Ya, bubarkan paksa. Ada banyak kok seperti itu di Konoha kalau boleh jujur. Ya. Saya juga melihat di Konoha itu ya, para pemuka agama itu sangat bangga dengan hafalan-hafalan. Harusnya kan gini ya, misalnya nih kita bandingkan dengan agama lain, misalnya agama Buddha misalnya. Jadi pemuka agama di Buddha itu kan harus, mohon maaf, dibotakin, meninggalkan duniawi. Ya, tidak boleh terafiliasi dengan duniawi, nggak boleh banyak duit, nggak boleh punya jam Rolex dan lain sebagainya, nggak boleh pakai Lamborghini misalnya ya, nggak boleh hidup berkemauan, harus benar-benar meninggalkan dunia, nggak boleh menikah. Sama seperti pemuka agama Katolik juga seperti itu, pastor nggak boleh menikah, meninggalkan dunia dan sebagainya. Jadi kalau kita mau jadi beragama dengan serius, harus seperti itu standar pemuka agama. Jangan baru juga hafalan, ngerti dikit, langsung diangkat jadi ustadz gitu. Ya, langsung diangkat jadi pemuka agama. Apaan kayak gitu beragama? Itu akan menghancurkan agama itu sendiri, memperburuk citranya. Ya, itu akan memperburuk citra daripada agama itu sendiri. Selain itu, saya melihat ya, semakin lama agama itu, maka dia akan semakin mapan, terutama pemuka agamanya. Sama seperti agama Hindu, agama Buddha misalnya, pemuka agamanya itu kan harus benar-benar pure ya, melayani, jujur, meninggalkan duniawi dan lain sebagainya. Tapi kalau agama yang baru, saya melihat ya,
Agama baru itu kalau pemuka agamanya hafal dikit ya menggunakan pakaian-pakaian yang berbau agamis, maka akan diangkat jadi pemuka agama. Nggak semuanya, tapi rata-rata seperti itu. Jadi sistemnya belum terbentuk ya. Agama yang baru itu sistemnya masih amburadul. Namanya juga seperti anak-anak ABG, anak Gen Z kan. Masih labil ya. Agama baru itu biasanya masih labil, seruduk sana, seruduk sini, belum mapan ya. Bicara tentang hafalan ya, mungkin ada yang berpendapat misalnya ya, nanti kitab sucinya dipalsukan. Banyak kan di Konoha seperti itu ya, berpikiran seperti itu. Banyak dipalsukan dan lain sebagainya. Kitab suci dipalsukan, makanya kita hafal dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur dari hati saya yang paling dalam, justru kita yang menganggap kitab suci itu suci. Ya, kita nggak tahu bahwa kitab suci itu diciptakan oleh Tuhan atau tidak. Kita nggak tahu kan. Kedebuk dari langit, kita nggak tahu kan. Manusia yang mensucikan kitab suci itu. Kalau boleh jujur ya, agama mayoritas di Konoha ada kemiripan dengan agama Kristen. Ayat-ayatnya, nabi-nabinya juga masih banyak yang sama. Ya, Nabi Yunus, Nabi Adam, ada banyak kok. Ya, Yusuf, ada banyak kemiripannya. Abraham, Ibrahim, Salomo, ya, Sulaiman, nama-namanya yang diganti-ganti dan lain sebagainya. Dan agama Kristen juga, ya, banyak kemiripan dengan agama Yahudi. Perjanjian Lama itu pure dari Torah ya, agama Yahudi. Dan yang paling mengejutkannya lagi, ternyata agama Yahudi juga banyak kemiripan atau banyak copy paste dari agama Mesopotamia kuno. Seperti apa? Seperti epos Gilgamesh. Epos Gilgamesh ini sama seperti kisahnya Nabi Nuh, kisah air bah. Namanya jangan diganti. Kalau kisahnya mirip plek-ketiplek, nama yang diganti. Nggak hanya itu, ternyata Nabi Adam juga ada kemiripan kok dengan agama Mesopotamia kuno. Jadi sebelum agama Samawi lahir, sebelum agama Yahudi lahir, agama Mesopotamia kuno sudah ada. Jadi yang copy paste siapa? Nggak mungkin Mesopotamia kuno yang copy paste ke agama Yahudi kan. Agama Yahudi lah yang copy paste ke agama Mesopotamia kuno. Tidak hanya itu, dengan Sumeria juga ada banyak kemiripan agama Sumeria tentang perayaan hari-hari cuci ya. Saya akan tampilkan datanya sini. Tidak hanya itu, ada lagi apa itu? Agama Zoroaster. Agama Zoroaster itu menganut yang namanya monoteisme, ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang di-copy paste oleh agama Yahudi dan diikuti oleh adik-adiknya yang mengaku bahwa agamanya yang paling benar, diikuti oleh teman seperguruannya. Ya, seperti agama mayoritas di Konoha, agama Kristen. Ini kan masih seperguruan sebenarnya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak menolak ya, terutama agama mayoritas di Konoha. Kita nggak sama dia. Oh enggak ya. Tapi secara overall ya, menurut data, ya, menurut data itu, iya agama Abrahamik, agama Samawi. Buktinya Nabi Adam. Nabi Adam itu kan dari agama Yahudi, ya. Agama Yahudi ngambil dari mana? Nyomotnya dari mana? Dari agama Mesopotamia kuno. Jadi sebenarnya kita itu, kalau boleh jujur ya, kalau kita bisa berpandangan luas, sedikit saja kita berpandangan luas, kita suci itu suci karena kita sucikan sendiri, bukan karena suci berkat Tuhan, enggak. Karena kita sucikan sendiri, kita menganggap suci. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita menghafal kitab suci yang katanya diduga itu diciptakan manusia. Bagaimana mungkin kita bisa menghafal itu? Kalau kitab suci itu diciptakan oleh Tuhan, kenapa datanya bisa salah? Kan di kitab suci kan ada seperti Nabi Adam misalnya, ya, terbuat dari tanah. Padahal DNA manusia nggak ada hubungannya dengan tanah. Berarti itu faktanya salah kan? Datanya salah. Selain itu, apalagi? Ada lagi ya, seperti bumi datar ya. Di video sebelumnya saya sudah bahas ini, bumi datar. Datanya kan salah. Harusnya bumi bulat dong. Kenapa nggak diedit ya? Harusnya menurut saya kitab suci itu harus diedit ya. Kalau misalnya di kitab suci agama tertentu di Konoha misalnya datanya salah, harus diedit dong ya kan? Ya nggak sih? Biar apa? Biar kitab suci itu bisa bertahan sepanjang zaman. 2000-3000 tahun lagi kita nggak tahu apakah kitab suci ini masih suci atau tidak. Kita nggak tahu kan? Ya nggak sih? Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa
ya zaman sekarang misalnya bahwa ada kisah-kisah di kitab suci itu yang dongeng, nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, nggak bisa dibuktikan. Ya, nanti 2000 tahun lagi kan, kalau ada orang mengatakan seperti itu, nggak ada yang marah kok, nggak ada yang marah lagi. Sama seperti zaman Dewa Dewi Yunani. Dulu kalau saya mengatakan bahwa Dewa Zeus itu bohong, ya, Dewa Matahari itu nggak ada, bohong, kalian dibohongi, nggak boleh, itu musyrik dan lain sebagainya, saya pasti dihukum mati. Zaman itu, zaman Dewa Dewi Yunani. Sama seperti sekarang ini juga. Ya, kalau saya mengatakan nabi ini bla 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 bla, saya mengatakan nabi misalnya, saya pasti dihujat kan, dikatain sesat. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Dewa Zeus itu bohongan, itu cuman mitos, nggak ada yang marah kan zaman sekarang. Sama seperti itu. Cuman kitanya aja, mainnya aja kita kurang jauh. Kalau kita mainnya jauh, kita nggak mungkin ngebela mati-matian kitab suci yang katanya disucikan oleh manusia. Jadi buat pemuka-pemuka agama atau anak muda yang ada di Konoha yang masih belajar agama dan lain sebagainya, ya, anak-anak pesantren dan lain sebagainya, kalau misalnya Anda mengatakan bahwa teh mela atau teh kumaila ini sesat, tunjukkan sesatnya di mana, buktikan secara ilmiah, jangan marah-marah. Kalau marah-marah itu artinya Anda itu tidak bisa membuktikan. Orang yang emosian marah-marah duluan itu berarti orang yang tidak punya data, tidak punya pembuktian. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa kitab suci itu kan nggak terbukti secara ilmiah, kalau nggak terbukti secara ilmiah, jangan ngaku bahwa kitab suci kalian itu terbukti secara ilmiah. Tapi Gedek Konoha kan berpikir seperti itu, ya. Keimanan katanya ilmiah, akidah katanya ilmiah dan lain sebagainya. Kalau terbukti secara ilmiah, buktikan dong. Menurut saya keimanan itu nggak ilmiah. Kenapa? Contoh misalnya, kalau saya mengimani bahwa ini bisa bawa saya ke sorga, siapa yang bisa protes? Nggak ada kan? Nggak ada yang bisa protes. Kenapa? Karena keimanan itu suka-suka gue. Siapa yang bisa protes? Jadi sekarang saya berpikir seperti ini, guys, ya. Jangan-jangan di Konoha, ya, jangan-jangan ya. Ya, jangan-jangan mempersekusi rumah ibadah itu adalah sebagian daripada iman, mungkin ya. Jangan-jangan. Ya. Konflik itu adalah sebagian daripada iman. Ya. Mempercayai dongeng itu mungkin ya, bisa saja di Konoha, iya di Konoha ya, bukan di Indonesia. Ya, mungkin saja mempercayai dongeng itu di Konoha sebagian daripada iman. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Anda tetap yang ngambil kesimpulan. Saya Ray Konoha, salam rasional.